di urang ge lamun keur ngobrol kami ieu rek nyaritakeun nu kamari ieu. Heueuh. Aya Kami eta jelema saya dengekeun heula. itu Sunda, ini bahasa Indonesia. Terus ieu sorangan ya rek nyaritakeun nya. Oh aya opatan ngomongkeun sorangan nyaritakeun. Ya opatan. Di sini bukan bahasa Sunda, di sini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini arti kami ini tunggal atau jamak. Ya, buat siapa tuh dalam arti ya, kami jamak apa tunggal? Dalam arti adalah lobaan. Lobaan. Berarti Allah jenggeng nak gitu. Kumaha sih? Kita coba baca di tiluhur menyatakan nubian teu nuhana. Oh, mengatakan. Mengatakan kami Allah. Allah itu kami atau aku. Kalau tunggal kan aku, orang iya hiji. Berarti kami iya lobaan gitu. Banyak gitu. Ai orang bodoh mau bisa nerangkeun ieu kudu orang pintar. Kapan orang bodoh teu sakola jadi mau bisa ngajelaskeun, tapi keyakinan aku mah semua di Al-Qur'an adalah benar. Oh, benar. Coba dulu tentang ini. Saya untuk surah Al-Kahfi. Quran geura baca ya mah bisa judan tapi itu bisa baca. Tetap kan hati mah ngerti tapi tidak bisa mengucapkan gini. Yang teh nu pireun diajak ngawangkong ngerti tapi pas manehna ngomong ke urang teu ngarti. Kitu intina mah. Nih kita lihat ya. Ini adalah Ashabul Kahfi, Pak. Ya, Ashabul Kahfi. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'annya nih. Nih, kamu kan senang nih Al-Qur'an nih. Nah, lo bukakan Al-Qur'annya nih. Nih ya. Kamu dikit-dikit Quran. Ini Quran ini. Kisah ketujuh pemuda tersebut juga muncul dalam surah ke-18 Al-Quran, surah Al-Kahf. Dari ayat 1 hingga ayat 26. Al-Kahf. Buka atau Al-Kahfnya. Ini segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Kan ini ayat-ayat ini. Nah, maka di dalam sini, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang punya rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami menakjubkan? Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Nah, kisah ini dapat dari mana? Abdul Al-Kahfi itu Abdul non pokok deui Al-Kahf. Al-Kahfi. Iya. 1 sampai 26, tapi di ayat yang di ayat ke-9 mendiami gua, apakah engkau mengira nih orang yang mendiami gua itu mempunyai rakim? Kan rakim nih. Tahu siapa rakim? Rakim teh naon? Pentingnya orang mah. Oke lah. Tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa. Siapa pemuda-pemuda itu? Pemuda Islam.
Siapa? Yang beragama Islam, Abdul Kapi, Abdul Kapi sana. Bukan. Gini Bapak, kisah itu datang itu dari orang Kristen, tapi Kristen itu adalah orang-orang uskup. Nih ya, Ashabul Kahfi ya, 7 yang tertidur adalah kisah agama Kristen. Kenapa dikatakan Kristen? Nanti kita kulik lagi. Dan Islam yang menceritakan 7 pemuda tertidur lelap dalam gua selama 309 tahun. Para pemuda tersebut bersembunyi dalam gua yang dikatakan berada di perbatasan kota Efesus untuk melarikan diri dari kejaran Kaisar Decius yang pada saat itu memerintahkan untuk membunuh orang Kristen yang menolak untuk menyembah dewa-dewi Romawi kuno. Manuskrip tertua dari kisah ini datang dari seorang uskup Suriah yang bernama Yakub dari Saruk. Dari uskup datang cerita itu. Abad ke-5 sampai abad ke-6. Kisah ini juga ditulis dalam karya uskup Gregorius dari Tours dan dalam buku sejarah orang Lombard karya Paulus Diakonus. Paulus loh. Iya, kebenaran dalam Al-Quran ditemukan selama orang Kristen wae emang. Dalam Al-Quran kisah ini termaktub di dalam surah Al-Kahf. Muhammad belum juga berojol di situ. Ini kan kisahnya kan di abad ke-5 sampai di abad ke-6. Nih, kisahnya datang tuh. Iya kan? Artinya, Muhammad belum ada, kisah itu sudah ada. Lalu, kenapa di copy paste masuk dalam Al-Quran? Iya, Al-Quran itu sebelum dunia ini udah ada Al-Quran itu. Tapi kisahnya datang dari Pak Uskup. Ini dongeng ini. Karena yang diciptakan pertama oleh Allah itu kalam. Gitu. Cuy, ini datang kisah ini datang dari seorang uskup. Manuskrip tertua kisah ini datang dari seorang uskup yang bernama Yakub dari Saruk. Berarti Allah mengcopy paste perkataan uskup. Dengerin. Apa? Bukti nyata dalam Al-Quran juga. Kebanyakan zaman sekarang ditemukan sama orang-orang Kristen, sama orang Yahudi. Gak nyambung aku. Gini Pak Cuy, aku coba pelan-pelan dulu ya, pahami ya. Kisah 7 orang tertidur dalam gua itu kisah dari orang-orang Kristen, seorang uskup di abad ke-5, di abad ke-6. Nah, kisah itu ternyata masuk Al-Quran. Kenapa dongengnya Pak Uskup diambil sama Allah? Ya buat bukti jeung makhluk hirup ayeuna meureun. Ini dongeng. Lain dongeng nyata. Iya dongeng. Itu iya dongeng Bapak. Ya, orang aku Kristen gimana sih? Yang pemuda 7 itu orang beragama Islam. Terus lantas dongeng itu lantas keuntungan itu bukan no itu bukan Islam. 7 tertidur bukan Islam, itu dongeng dari seorang uskup. Contoh begini, Pak CP lagi dongeng nih. Wahai teman-temanku yang ada di channel saya, zaman dulu ada orang begini. Nah, virallah dongengku ini. Datanglah Allah, di copy paste si Allah lah. Terus ketika di copy paste diberi Muhammad. Nah, itu yang terjadi. Dongengku diambil sama Allah. Terus kenapa harus mendongengkan orang beragama Islam itu? Yang 7 itu kan beragama Islam. Tidak, mereka bukan Islam. Uskup Kristen. Uskup ini lagi dongeng Kristen. Silakan, pada waktu itu banyak terdapat penganiayaan. Kekristenan masih dianiaya pada waktu itu. Ya, Uskup Yakub dari Saruk pada waktu itu dia menceritakan, dia memberikan semangat. Nanti suatu saat Kristen itu akan mayoritas, kita tidak akan lagi dianiaya seperti ini. Dia bikin cerita, nih contohnya ada 7 orang Kristen dikejar-kejar sama Kaisar Romawi pada waktu itu. Mereka masuk ke gua, nama-namanya aja nama-nama Kristen, ya. Islam belum ada di dalam itu. Sebentar, kamu dengerin dulu dongengnya.
Lalu ketika mereka tidur di dalam gua, mereka waktu bangun, ternyata mereka waktu mau belanja ke pasar, mata uangnya udah beda. Jadi mereka tertidur hampir selama 300 tahun. Nah, jadi dia menubuatkan suatu saat nanti kekristenan itu tidak akan lagi dianiaya. Itu cerita itu bukan kisah nyata. Itu namanya terkenal 7 orang tertidur di Efesus. Dan kisah itu menjadi viral, terkenal sampai pada zaman nabimu. Ketika nabimu ditanya, surat Al-Kahf itu adalah pertanyaan orang Yahudi kepada nabimu. Orang Yahudi itu mau ngetes. Orang Yahudi itu bikin 3 pertanyaan kalau kamu baca di Asbabun Nuzul surat Al-Kahf tuh. Apa itu roh? Siapa pemuda yang apa yang terjadi pada pemuda itu di masa lalu? Ya, siapa 2 pemuda itu? Siapa 2 tanduk itu? Nah, maksudnya adalah di kitab Daniel, karena nabimu mengaku dia mendapatkan wahyu dari Jibril. Sedangkan di dalam Alkitab kita, Gabriel itu hanya menampakkan diri kepada Nabi Daniel. Orang Yahudi nanya dari kitab Daniel, 2 tanduk itu siapa? Maksudnya di kitab Daniel. Namanya itu adalah melambangkan 2 negara, Media dan Persia. Tapi nabimu menjawab di surat Al-Kahf, 2 tanduk itu adalah Dzulkarnain yang melihat matahari terbenam di kolam lumpur. Ya, lalu apa yang terjadi pada pemuda itu? Maksudnya Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Itu maksudnya yang ditanyakan sama orang Yahudi dari kitab Daniel. Nabimu menjawab, ada 7 orang tidur dalam gua. Gitu loh, ya. Jadi kamu harus ngerti, gitu. Jangan kamu beriman asal beriman, tapi kamu nggak tahu apa-apa. Namanya kamu beriman buta itu. Ya. Gitu Bu. Emang mereka ini pergi ke musola atau ke masjid bawa Al-Quran apa? Ibu ini ada aja. Lanjut. Ya kalau Jumatan makanya itu jangan cuma bak buruk dalam sarung kamu kalau Jumatan. Tolonglah Bu, jangan buka aib lah. Itu emang kenyataan. Makanya mereka itu nggak pakai kolor. Kamu kalau Jumatan aja nggak pakai kolor, gimana sih? Apan meren lebih babari dicoskeun balik ke masjid teh. Tapi gini Pak Acung ya, sorry ya. Pak Acung